Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Velia Duarni, NIM 182180035 akan menjelaskan tentang materi sistem reproduksi laki-laki. Sebelum menjelaskan ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Bagian dalam yaitu testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesicula seminalis, kelenjar bulboretal, dan bagian luar yaitu testis, penis, dan skrotum. Yang selanjutnya yaitu nama-nama serta fungsi pada tiap organ. Yang pertama, penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga yaitu testis adalah alat kelamin bagian dalam, fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima yaitu saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dari urin. Yang selanjutnya, vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Terletak di bawah kandung kemih, fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir yaitu kelenjar Cooper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Yang selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi laki-laki. Alat reproduksi pria adalah bagian penting yang harus dijaga kesehatannya. Berbagai gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi pria bisa muncul karena berbagai faktor. Jika kesehatan alat reproduksi pria tidak dijaga, ada beberapa penyakit yang bisa terjadi. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa hal. Ada masalah tersebut bisa diatasi, tetapi terdapat pula beberapa penyakit yang membutuhkan perhatian lebih. Karena menjadi penting untuk mengenali jenis dan masalah-masalah kesehatan produksi pria, berikut adalah berbagai jenis penyakit yang ada pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama yaitu hernia inguinal. Ini adalah kondisi yang terjadi pada alat reproduksi pria ketika dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Benjolan tersebut muncul ketika beraktivitas seperti mengangkat benda-benda berat. Yang kedua, hidrokel. Penyakit pada alat reproduksi pria ini di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Biasanya hidrokel
tidak terlalu membahayakan testis. Yang ketiga, balanitis. Penyakit pada alat reproduksi pria lainnya adalah balanitis. Ini adalah kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis atau kepala penis. Kondisi medis seringnya diderita oleh laki-laki yang penisnya tidak disunat. Gejala dari balanitis ini adalah pembengkakan dan kemerahan pada kulup atau bagian kulit ujung penis yang tidak disunat. Yang selanjutnya yaitu kanker testis. Testis adalah salah satu organ penting di mana sistem reproduksi pria yang terletak di bagian bawah penis. Testis berfungsi sebagai penghasil hormon testosteron serta tempat produksi sel sperma yang berfungsi dalam kesuburan. Kanker testis adalah kanker yang jarang terjadi dan cenderung mengaruhi pria berusia antara 15 dan 35 tahun. Yang selanjutnya yaitu pembengkakan skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang berisi testis. Bentuknya menggantung di belakang dan di bawah penis. Skrotum juga mengandung saraf dan pembuluh darah. Organ ini berperan sebagai pengontrol suhu testis. Skrotum dapat mengalami pembengkakan yang sering diakibatkan oleh torsi testis atau gangguan pada testis yang memicu tersumbatnya aliran darah. Yang selanjutnya disfungsi ekresi. Disfungsi ekresi adalah kondisi di mana pria tidak dapat mendapatkan atau mempertahankan ekresi yang cukup kuat dalam hubungan seksual. Yang selanjutnya yaitu gangguan prostat. Penyakit pada alat reproduksi pria lainnya adalah gangguan prostat. Hal ini merupakan satu di antara beberapa penyakit yang banyak dialami oleh pria. Biasanya gangguan prostat menyerang pria yang berusia di atas 50 tahun. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Ada juga penyakit sistem reproduksi laki-laki dan fungsi sistem reproduksi laki-laki. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.